Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Haji Hatari dengan NPM 022722111170. Saya mahasiswa aktif semester 5 dari Universitas Hairun dari program studi akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai signaling teori atau teori sinyal. Baik, signaling teori adalah teori yang menjelaskan bagaimana suatu pihak atau pihak pengirim sinyal memberikan informasi kepada pihak lain untuk mengurangi ketidakpastian dalam asimetri informasi dalam pengambilan keputusan. Baik, dalam teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael Page pada tahun 1973 dalam konteks pasar tenaga kerja, di mana pencari kerja menggunakan pendidikan sebagai sinyal untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada calon pemberi kerja. Dalam situasi di mana satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lain, sinyal digunakan sebagai alat komunikasi yang kredibel untuk menyampaikan informasi yang tidak terlihat secara langsung. Dengan demikian, signaling teori memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan transparansi antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, di sini dalam dunia bisnis atau akuntansi, signaling teori sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan mengkomunikasikan kinerja dan prospek mereka kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini misalnya perusahaan dapat mengirimkan sinyal positif melalui pembagian dividen, laporan keuangan yang diaudit, dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Tindakan ini menunjukkan perusahaan memiliki keuangan yang stabil, tata kelola yang baik, dan prospek yang menjanjikan sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk mengirimkan sinyal tersebut juga memperkuat kredibilitas informasi karena hanya perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat yang mampu membiayai sinyal semacam ini. Dengan cara ini, signaling teori membantu mengurangi ketidakpastian dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Adapun konsep utama dalam signaling teori yaitu yang pertama informasi asimetris, di mana situasi satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih akurat dibandingkan pihak lainnya, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Signaling teori informasi asimetris sering terjadi di pasar, di mana penjual atau manajer memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai kondisi internal suatu perusahaan dibandingkan investor atau pembeli. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang salah. Misalnya, manajemen perusahaan mengetahui kondisi keuangan dan prospek bisnis mereka, tetapi investor hanya dapat menilai dari informasi publik terbatas, seperti laporan keuangan atau pengumuman resmi. Nah, di sini karena informasi yang tidak seimbang ini, pihak yang memiliki lebih sedikit informasi seringkali bergantung pada sinyal yang diberikan oleh pihak yang lebih tahu untuk membuat keputusan. Informasi asimetri juga dapat menyebabkan masalah seperti adverse selection atau pemilihan yang salah, atau moral hazard, perilaku tidak bertanggung jawab setelah kesepakatan. Oleh karena itu, pengolahan informasi asimetri melalui penyampaian sinyal yang akurat dan kredibel menjadi penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan keputusan yang lebih rasional. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan berbagai metode untuk mengurangi ketimpangan ini seperti audit eksternal, sertifikasi, dan transparansi dalam pelaporan keuangan, yang dimana bertujuan untuk meyakinkan pihak luar bahwa perusahaan memiliki kinerja dan tata kelola yang baik. Yang kedua, ada sinyal. Dalam signaling teori adalah tindakan, simbol, atau informasi yang dikirimkan oleh pihak lain memiliki lebih banyak informasi atau pengirim sinyal kepada pihak yang memiliki informasi terbatas atau penerima sinyal. Sinyal ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan melalui penyampaian informasi yang kredibel. Dalam konteks ini, bisnis dan akuntansi, sinyal dapat berupa laporan keuangan yang diaudit, pembagian dividen, pengumuman laba, atau sertifikasi kualitas produk. Sinyal yang baik harus memiliki karakteristik kredibilitas dan relevansi sehingga dapat dipercaya oleh penerima sinyal untuk membuat keputusan yang lebih rasional. Misalnya, perusahaan yang membagikan dividen secara konsisten dapat memberikan sinyal bahwa kondisi keuangannya stabil dan memiliki prospek jangka panjang yang baik. Nah, lebih jauh lagi, pengiriman sinyal seringkali melibatkan biaya yang disebut sebagai biaya pengiriman sinyal. Biaya ini berfungsi sebagai mekanisme untuk membedakan pengirim sinyal yang kredibel dan yang tidak dari yang tidak. Perusahaan yang benar-benar memiliki kinerja yang baik cenderung bersedia mengeluarkan biaya untuk mengirimkan sinyal tersebut.
seperti melakukan audit eksternal atau mengeluarkan laporan keberlanjutan yang transparan. Di sisi lain, perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk mungkin enggan mengeluarkan biaya untuk sinyal semacam ini, sehingga memungkinkan penerima sinyal untuk membedakan antara perusahaan yang sehat dan yang tidak. Dengan demikian, sinyal berperan penting dalam mengatasi informasi asimetris dan menciptakan kepercayaan antara kedua belah pihak, terutama dalam situasi di mana informasi tidak dapat diamati secara langsung oleh penerima sinyal. Nah, ketiga, biaya pengiriman sinyal dalam signaling teori merujuk pada pengorbanan atau investasi yang dikeluarkan oleh pengiriman sinyal untuk membuktikan kredibilitas informasi yang disampaikan. Biaya ini memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar memiliki kualitas atau informasi yang baik yang bersedia memberikan sinyal, sehingga meminimalkan kemungkinan informasi yang menyesatkan. Dalam konteks bisnis, biaya ini dapat berupa audit eksternal, sertifikasi kualitas, atau pengeluaran untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Misalnya, perusahaan yang melakukan audit eksternal menunjukkan bahwa mereka siap mengeluarkan biaya untuk memastikan laporan keuangan mereka akurat dan dapat dipercaya oleh investor. Nah, hal ini memperkuat kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Selain itu, di sini biaya pengiriman sinyal juga berfungsi sebagai mekanisme pemisah atau separating machine antara pengirim sinyal yang jujur dan yang tidak. Perusahaan dengan kinerja yang buruk atau informasi yang kurang baik memungkinkan kemungkinan besar tidak akan mampu atau tidak bersedia membayar biaya tinggi untuk memberikan sinyal yang sama, karena tindakan tersebut dapat merugikan mereka secara finansial tanpa manfaat yang sebanding. Oleh karena itu, penerima sinyal cenderung lebih mempercayai sinyal yang melibatkan biaya tinggi karena dianggap sulit untuk dipalsukan. Dalam jangka panjang, biaya ini membantu membangun reputasi dan kredibilitas yang penting untuk mempertahankan kepercayaan dari investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, biaya pengiriman sinyal menjadi alat yang efektif untuk mengatasi masalah asimetri informasi dan meningkatkan transparansi di pasar. Yang keempat, interpretasi oleh penerima sinyal dalam signaling teori adalah proses di mana pihak yang menerima sinyal, penerima, menilai, memahami, dan mengevaluasi informasi yang disampaikan oleh pihak pengirim sinyal. Proses ini sangat penting karena efektivitas sinyal bergantung pada bagaimana penerima memproses dan mempersepsikan informasi tersebut. Penerima sinyal akan menilai apakah sinyal tersebut dapat dipercayai berdasarkan kredibilitas pengirim dan biaya yang dikeluarkan untuk mengirim sinyal. Misalnya, investor akan menafsirkan pembagian dividen sebagai indikasi bahwa perusahaan memiliki arus kas yang stabil dan prospek keuangan yang baik. Jika sinyal dianggap konsisten dan relevan, penerima akan merespon secara positif, seperti dengan meningkatkan investasi atau memperkuat hubungan bisnis. Namun, di sini penerima sinyal juga harus waspada terhadap sinyal yang menyesatkan atau informasi yang tidak sepenuhnya akurat. Nah, oleh karena itu, penerima sering menggunakan alat bantu seperti analisis data, laporan audit, atau rekomendasi dari analisis keuangan. Untuk memverifikasi validitas sinyal, proses interpretasi ini juga dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan persepsi risiko yang dimiliki oleh penerima sinyal. Dalam situasi di mana penerima tidak memiliki cukup informasi atau keahlian untuk menilai sinyal, mereka mungkin bergantung pada opini pihak ketiga yang lebih kredibel. Dengan demikian, kemampuan penerima dalam menginterpretasikan sinyal secara efektif sangat menentukan keberhasilan komunikasi antara pengirim dan penerima, serta berperan penting dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan mengurangi ketidakpastian. Nah, di sini contoh signaling teori. Signaling teori dalam akuntansi dapat dilihat dalam praktik perusahaan yang menggunakan laporan keuangan yang diaudit sebagai sinyal untuk menunjukkan transparansi dan kredibilitas kepada investor. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak eksternal memberikan jaminan bahwa informasi keuangan yang disajikan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Proses audit ini juga melibatkan biaya yang signifikan, sehingga perusahaan yang bersedia mengeluarkan biaya tersebut menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan kejujuran dalam pelaporan keuangan. Investor akan menafsirkan sinyal ini sebagai indikasi bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik dan manajemen yang dapat dipercaya, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan mereka untuk berinvestasi. Adapun contoh lain dalam akuntansi adalah pengumuman pembagian dividen sebagai sinyal positif mengenai prospek keuangan perusahaan. Ketika perusahaan memutuskan untuk membayar dividen, terutama dalam jumlah yang stabil atau meningkat, ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang kuat
dan keyakinan terhadap profitabilitas di masa depan. Investor akan menganggap sinyal ini sebagai bukti bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang baik dan memiliki manajemen yang efisien. Sebaliknya, perusahaan yang tidak membagikan dividen atau mengurangi jumlah dividen dapat dianggap mengalami kesulitan keuangan yang mungkin mempengaruhi keputusan investor. Oleh karena itu, pengungkapan dividen dan informasi keuangan lainnya menjadi alat penting dalam mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan melalui mekanisme signaling. Baik, itulah penyampaian saya mengenai perspektif signaling teori dalam akuntansi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Hairunisa Hajiatari undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.